Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Miftahul Ulia dari kelas 3A Bogor Educare. Saya di sini akan menjelaskan mengenai surat penawaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dibuat untuk menunjukkan maksud suatu pihak yang ingin menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Jadi, surat penawaran ini dibuat untuk menunjukkan maksud atau menjelaskan kepada pihak yang ingin bekerja sama. Bentuk kerjasamanya itu biasanya adalah untuk kegiatan jual beli barang atau jasa atau penawaran kerjasama bisnis. Surat penawaran barang dibuat dalam bentuk surat formal di mana tertera dengan jelas penjelasan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan serta rincian harganya. Surat penawaran tersebut dibuat karena ada permintaan penawaran dari calon konsumen. Oke, selanjutnya ada fungsi surat penawaran. Yang pertama, perkenalan produk. Jadi, surat penawaran itu sebagai perkenalan suatu produk kepada pihak lain agar orang lain menjadi tahu. Yang kedua, melakukan promosi produk. Jadi, fungsi yang kedua untuk melakukan kegiatan promosi suatu produk agar produknya tersebar luas dan banyak diketahui orang. Yang ketiga, meningkatkan pemasaran produk. Produk yang ingin dijual itu baik itu barang ataupun jasa. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama. Jadi, selain sebagai sarana perkenalan, promosi, dan juga pemasaran, fungsi surat penawaran juga sebagai sarana menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang kelima, memperluas jaringan bisnis. Jadi, surat penawaran juga bisa membantu memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya, tujuan surat penawaran. Tujuan surat penawaran itu memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diperjualbelikan dan rincian harganya agar mudah dimengerti oleh konsumen. Jadi, secara umum tujuan surat penawaran adalah untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, serta menjelaskan rincian harganya agar mudah dimengerti oleh konsumen. Selain itu, surat penawaran juga memiliki tujuan sebagai dasar kesepakatan untuk hal jual beli atau hal lainnya yang dilakukan dua pihak. Kemudian, jenis-jenis surat penawaran. Jenis-jenis surat penawaran di sini ada 4. Yang pertama, surat penawaran harga. Yang kedua, surat penawaran kerjasama. Yang ketiga, surat penawaran barang dan jasa. Yang keempat, surat penawaran produk. Oke, kemudian kita masuk ke contoh surat penawaran. Di sini saya memberikan contoh surat penawaran harga. Saya akan menjelaskan sedikit dari kop surat sampai ke tanda tangan. Oke, yang pertama, yang di kotak berwarna kuning itu ada kop surat. Dan kop surat ini wajib disertakan dalam pengiriman surat penawaran. Tidak hanya surat penawaran ya, mungkin di surat lain pun kita harus menggunakan kop surat karena wajib. Kop surat yang ditulis merupakan kop surat perusahaan tempat kita bekerja, lengkap dengan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga alamat email atau alamat website yang ada. Itu sangat diperlukan dan harus ada di kop surat. Baik, yang kedua, kita lihat di situ ada kotak berwarna biru. Jadi kotak berwarna biru itu nama kota dan tanggal. Jadi nama kota dan tanggal ini tidak boleh lupa ya. Ini harus dicantumkan di bagian kanan ataupun boleh sebelah kiri. Ini sebagai
nama kota dan tanggal diterbitkannya surat tersebut. Jadi ini nama kota dan tanggal pembuatan surat. Kemudian selanjutnya ada yang bawahnya ada kotak berwarna hijau. Kotak berwarna hijau di sini ada nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Nomor surat, lampiran, dan juga perihal di sini juga harus ada ya. Di sini nomor surat itu merupakan nomor urutan surat tersebut yang biasanya merupakan urutan surat keluar pada perusahaan kita. Kemudian lampiran itu pada bagian lampiran biasanya kita bisa melampirkan mengenai details barang atau jasa serta harga untuk setiap detailnya. Kemudian perihal atau hal, di surat resmi selalu memiliki hal atau perihal yang merupakan isi inti dari surat tersebut. Kemudian di bawahnya ada kotak berwarna hitam, itu adalah tujuan atau alamat tujuan ya. Di sini alamat tujuan yaitu pihak atau perusahaan yang kita tuju, seperti nama perusahaan dan juga alamat perusahaan. Itu harus ditulis di situ. Kemudian bawahnya lagi ada salam pembuka, di kotak berwarna orange ada salam pembuka. Salam pembuka adalah ucapan salam pembuka sebelum masuk ke bagian inti surat. Biasanya pada bagian ini kita bisa mengucapkan dengan hormat atau mungkin dengan salam. Kemudian bawahnya di situ kita masuk ke isi surat ya. Ada di kotak berwarna merah. Itu merupakan inti dari surat dan berisikan penawaran yang kita berikan kepada perusahaan tersebut. Baik kita menyediakan produk atau jasa. Dan jangan lupa juga kita harus berusaha bagaimana caranya kita menarik perhatian lebih dari mereka mengenai produk dan jasa yang kita tawarkan. Kemudian kita langsung masuk ke salam penutup yang kotak berwarna ungu. Itu salam penutup. Di situ berisikan salam penutup dan harapan kita agar perusahaan tersebut menindaklanjuti surat yang kita berikan. Kita juga tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengatakan jika kita sangat berharap agar mereka mau membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang terakhir ada kotak berwarna pink, itu adalah nama dan tanda tangan. Itu merupakan nama dan tanda tangan dari pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk.